Kok bisa sih yang kayak kamu disia-siain? Belum ada yang bisa treat aku sebaik kamu soalnya. Itulah potret buaya lokal. Tapi emang ya, kalau buaya itu paling jago bikin nyaman loh. Sama kayak sendal yang namanya Crocs. Cuman sendal karet biasa, tapi katanya bisa bikin kamu terpesona. Anjay. Sendal Bakyak ini termasuk ke kategori ugly shoes loh, alias sepatu jelek. Tapi punya market yang gede dengan kapitalisasi pasar 6 miliar US dollar. Memangnya apa yang bikin Crocs beda dari sendal karet lainnya? This is Gibran. Kisah brand dunia hari ke-19. Biarpun basis utama Crocs ada di Amerika, tapi produknya pertama kali lahir di Kanada. Awal tahun 2000-an, 3 orang sahabat bernama Scott Simmons, Lyndon Hansen, dan George Bodecker Jr. ini mikirin ide buat sepatu kapal yang nyaman, anti-slip, dan anti-air. By the way, mereka bertiga ini cuma nyeletuk ide bisnis aja karena nggak ada satupun dari mereka yang paham soal sepatu. Waktu mereka lagi sailing and chill di Laut Karibia, mereka nemu jenis sepatu perahu unik yang dibuat oleh perusahaan Foam Creation dari Kanada. Nama bahan sepatunya disebut Croslite. Akhirnya, karena rasa penasaran, mereka bertiga memutuskan untuk dapetin hak make material Croslite tadi, yang jadi cikal bakal lahirnya sandal Crocs. Wajar lah ya, orang kaya mah kalau punya ide nggak usah babi bu gitu, langsung akuisisi semuanya. Tapi ngomong-ngomong, Crocs ini masuknya sepatu atau sandal ya? Terserah lah. Tahun 2002, The Beach hadir jadi sandal pertama dari Crocs yang dijual di pameran perahu Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat. Stoknya yang cuma 200 pasang waktu itu langsung habis seketika. Biarpun desainnya cringe dengan lobang-lobang yang gede, sandal ini punya fungsional yang disukai para boater. Makanya sandal ini akhirnya jadi buah bibir banyak orang yang bikin pada FOMO untuk cobain sandal ini. Akhirnya The Beach bukan cuma dipakai sama orang buat naik kapal, tapi nyampe di kaki-kaki kokas sampai ibu rumah tangga. Kalau di Indonesia sih kita cuma kejamanan sendal baim ya. Usap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan. Oh my god! Tapi kenapa namanya Crocs? Nah, inspirasinya memang dari buaya, reptil yang bisa hidup di darat dan di air, punya kulit yang keras dan bikin nyaman kan? Kiu kiu. Ya jadi simpelnya karakter dari sandal Crocs ini mirip dengan buaya, makanya dinamain Crocs. Mudah dipahami kan? Ngelihat market Crocs yang makin luas, akhirnya sandal baru muncul lagi di tahun 2003 dengan nama The Nil. Sandal ini khusus dirancang untuk para perempuan. Langkah strategis juga diambil Crocs dengan mengakuisisi Foam Creation di tahun 2004 untuk ngamanin hak atas busa resin Croslite dan proses produksinya yang unik. Tercatat, Crocs menjual 6 pasang produknya tahun 2005 dan di tahun yang sama, seorang perempuan bernama Sherry Smelzer nemuin cara buat ngehias sandal Crocs anak-anaknya yang viral juga. Makanya tahun 2006 mereka mengakuisisi Jibbitz, perusahaan yang bikin manik-manik lucu buat hiasin sandal Crocs, yang bikin konsumennya bisa mempersonalisasikan sandalnya sama ningkatin daya tarik dari sandalnya itu. Akhirnya sandal ini dipakai lintas profesi, mulai dari nakes sampai koki. Bahkan ada beberapa selebriti yang dipantau suka banget pakai Crocs ini. Sebut aja Jennifer Garner, Oprah, Michael Obama, bahkan sampai Justin Bieber. Tapi biarpun penjualan Crocs terbilang kuat dan menghasilkan ratusan juta dolar, gak banyak anak muda umur 20-30an yang sadar mode mau pakai sandal Crocs. Soalnya sandal ini diklaim murahan dan aneh aja gitu kalau ada yang mau beli dan pakai. Makanya banyak juga orang yang nge-hate sandal ini karena dinilai gak worth it dan terlalu overrated. Kalian setuju nggak? Perkembangan pesat Crocs tentu dihantui oleh penurunan yang pesat juga. Soalnya pas krisis ekonomi tahun 2008,
Crocs ikut terdampak karena penurunan daya beli masyarakat. Akhirnya, secara perlahan Crocs kehilangan popularitasnya dan tidak diminati banyak masyarakat luas. Akhirnya, produksi Crocs yang banyak berbanding terbalik dengan penyerapan pasar yang sedikit, bikin Crocs berada di ambang kebangkrutan. Seenggaknya, laba penjualan Crocs turun hampir 50% di tahun 2013, yang memaksa Crocs harus mengevaluasi prospek bisnisnya. Momentum kebangkitan terjadi di tahun 2016 ketika Crocs tiba-tiba melantai di London Fashion Week oleh perancang busana Christopher Kane. Crocs dipilih pada saat itu karena sang desainer ini ingin mengubah alas kaki yang biasa aja jadi sesuatu yang luar biasa. Makanya ini jadi momentum buat Crocs lahirin banyak kolaborasi dengan brand lain. Salah satunya kolaborasi Crocs dengan Balenciaga yang lahirin Crocs Platform yang bisa dijual dengan harga $850. Yang beli mikir apa ya? Akhirnya kolaborasi dan koneksi Crocs dengan banyak desainer ternama bikin popularitas Crocs naik lagi di kancah internasional. Selain itu, pasar Crocs yang dulunya dipakai oleh orang tua kini berubah menjadi anak-anak dan mahasiswa yang butuh alas kaki yang nyaman. Selain itu, pesona Crocs yang bisa didesain sesuka hati jadi salah satu wujud ekspresi dari penggunanya. Sampai hari ini udah nggak terhitung jumlah kolaborasi Crocs dengan berbagai desainer atau merek yang bikin value dari sendal karet biasa ini semakin meningkat. Biarpun gitu, masih banyak sih orang yang melek fashion tetap benci sama Crocs karena tadi terlalu overrated. Banyak orang yang terlalu mengagung-agungkan kenyamanan sandal ini, sampai lupa kalau sandal ini tuh murah banget buat diproduksi, tapi harga jualnya bisa nggak masuk akal. Kalau lihat beberapa kasus sih, Crocs juga sering dipakai ke acara yang nggak tepat, kayak kantor, acara khusus, atau pusat kebugaran karena dinilai nggak sesuai dengan normanya. Tapi balik lagi, namanya fashion itu kan subjektif dan wujud ekspresi pribadi. Makanya yang jelas, semua hate comment tentang Crocs pun gak berpengaruh sama sekali dan tetap bikin Crocs ada di puncak industri alas kaki. They are my Crocs. Memang sampai hari ini admin suka bingung sih, kok ada ya orang yang mau beli sendal karet EVA beginian sampai ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan rupiah gitu. Tapi itulah branding dan marketing yang bikin Crocs punya value yang berbeda dari sendal karet bakyak biasa. Indonesia juga punya banyak produsen kayak gini dan punya harga yang lebih affordable sesuai kebutuhan. Tapi yang jelas, Crocs berhasil bertahan dan nunjukin eksklusivitasnya di dunia fashion yang bikin mereka bisa bertahan sampai hari ini. Dan bayangin, Crocs cuman butuh ganti desain, colorway, molding, gimmick, dan masih jadi bagian dari mode kekinian. Beda dengan brand sepatu lain yang harus R&D, bikin material ramah lingkungan, upgrade produk, dan lain-lain sebagainya. Supaya mereka bisa bertahan di tengah persaingan. Kira-kira bakalan ada nggak nih brand lokal Indonesia yang bisa jadi kayak Crocs? Produknya gampang dibuat dan murah meriah lagi.